Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya sebenarnya mewakili Bapak Camat yang seharusnya hadir bersama kita semua, karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir bersama kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dari Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Medan Estate. Kemudian yang saya hormati para ketua lembaga yang hadir. Selanjutnya yang saya hormati Ketua BPD, para perangkat desa, serta kita semua yang berhadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk acara kita pada pagi hari ini yaitu terkait masalah AMDAL Rumah Sakit Haji Medan itu ya, di mana proses AMDAL ini sangat diperlukan untuk pengembangan rumah sakit, sehingga dilakukan konsultasi publik dengan nanti dibawakan oleh narasumber. Nah, di sini saya hanya melakukan untuk pembukaan acara, kemudian seperti yang disampaikan oleh tadi protokol adalah memandu tanya jawab. Artinya Bapak Ibu nanti dapat bertanya hal-hal yang kurang dipahami, atau dalam pemaparan materi misalnya ada nanti pertanyaan, nanti kita bagi artinya jangan nanti pada saat pemaparan langsung ditanya, selesai dulu pemaparannya. Selesai dulu nanti pemaparannya, baru kita tanya jawab. Itu pun kita buat beberapa sesi agar acara yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Untuk mempersingkat acara kita pada pagi hari ini, langsung saja kita ke acara yang maksud, dengan terlebih dahulu kita membuka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara konsultasi publik AMDAL Rumah Sakit Haji Medan resmi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mewakili. Selanjutnya kami serahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat, salam lestari. Terlebih dahulu kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dapat berhadir di ruangan aula tahun murah ya, murah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan masih diberi kesempatan juga ya mengikuti acara ini dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan insya Allah. Yang kami hormati bersama di sini ada Bapak Camat yang mewakili ya, kemudian Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, kemudian dari perwakilan dari Rumah Sakit Haji Ibu Dokter ya, kemudian dari pihak konsultan sendiri, menghormati Ibu Mega, kemudian kepada seluruh perangkat desa juga sudah hadir, dan seluruh lapisan masyarakat yang akan terkena dampak ya, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan pada saat dilakukannya rencana kegiatan rumah sakit, pengembangan Rumah Sakit Haji Medan. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa Rumah Sakit Haji Medan ini adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga kenapa dari Dinas Lingkungan Hidup lah yang menjadi perwakilannya di sini ya.
bukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Karena peraturan terkait peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan itu berada, maka kewenangan pembahasan dokumen lingkungan hidupnya itu berada di mana posisi kewenangan dari apabila rumah sakitnya memang rumah sakit pemerintah provinsi, maka dilakukan pembahasan penilaian dokumen lingkungannya itu ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Di sini kami sampaikan kepada Bapak-bapak Ibu-ibu, mungkin ada yang belum, kenapa kita lakukan konsultasi publik ini? Karena sebelum rencana usaha dan atau kegiatan apapun bentuknya, menentukan pembangunan, baik itu masih rencana, itu sudah wajib dilakukan konsultasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan terkena dampak. Kenapa ini dilakukan? Ini adalah salah satu peraturan dari Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar bapak-bapak, ibu-ibu tahu persis apa dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha, rencana usaha kegiatan, maupun dampak positifnya. Itulah kenapa dilakukan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini sudah pernah juga ikut hadir dalam konsultasi publik ini untuk menyaring pendapat dari bapak-bapak ibu-ibu, masukan untuk terhadap rencana usaha pembangunan rumah sakit haji ini. Mungkin yang paling kalau saya sampaikan secara umum, dampak pembangunan rumah sakit haji itu pasti dampaknya sangat positif ya. Bapak-bapak, ibu-ibu akan lebih akses ke rumah sakit akan lebih gampang, lebih mudah, dan kemudian dengan fasilitas yang pasti akan lebih lagi dari rumah sakit haji akan bapak-bapak ibu rasakan pada tahap dilakukan operasional ya Bu, bapak-bapak ibu-ibu, itu dampak positifnya. Tapi sebelum dilakukan pembangunan, pada saat sebelum dilakukan operasional, pasti bapak-bapak ibu-ibu yang akan terkena dampak, baik itu pada tahap namanya prakonstruksi, konstruksi, dan juga operasional. Kalau operasional saya yakin itu pasti dampaknya pasti positif kepada bapak-bapak ibu-ibu. Tapi pada tahap konstruksi mungkin ada gangguan-gangguan, seperti misalnya jalan-jalan yang mungkin akan debu gitu ya, debu yang ditimbulkan dari lalu lintas material seperti itu ya. Jadi itu mungkin bisa disampaikan kepada kami di sini, saran-saran masukan agar bagaimana supaya lalu lintas atau truk atau transportasi yang mengangkut material tidak mengganggu udara di sekitar atau di rumah bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, ini saya sampaikan sedikit bahwa berdasarkan dari peraturan pemerintah PP 22 tahun 2021 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun nomor 4 tahun 2021 juga tentang kegiatan yang wajib ya. Ini merupakan wajib AMDAL namanya bapak-bapak ibu, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi pembangunan rumah sakit ini dia harus memiliki dokumen lingkungan yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Saya tidak berbicara mengenai aturan teknisnya. Yang penting bapak-bapak ibu-ibu paham bahwa bapak ibu punya saran dan masukan terkait apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh konsultan, supaya bapak-bapak ibu-ibu tidak tidak terkena dampak yang negatif ya. Itu yang penting. Kalau dampak positif saya yakin pasti dampak positif dengan adanya nanti akan dibangunnya rumah sakit haji ini.
Nah, sekali lagi, ini merupakan rumah sakit tipe B berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga di mana rumah sakit tipe B ini merupakan kewenangan provinsi, di mana Sekyu Gubernur Sumatera Utara, dan pembahasan dokumen lingkungannya seperti saya sampaikan tadi bahwa berada Sekyu di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk itu nanti ini banyak sebenarnya peraturan, tapi saya tidak bacakan. Saya sedikit saja memberikan arahan kepada bapak-bapak ibu-ibu apa yang menjadi yang ibu rasakan, bapak ibu rasakan, yang ingin ibu sampaikan nanti disampaikan sama konsultan pada tahap prakonstruksi, pada tahap konstruksi, apa-apa saja kegiatan mereka, dan pada tahap operasional apa-apa saja kegiatan rumah sakit haji ini mohon dapat disampaikan secara terus terang supaya kami Dinas Lingkungan Hidup Sekyu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat menyaring bahwa di dalam dokumen lingkungan itu pihak rumah sakit haji harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dokumen lingkungan. Itu aja yang saya pesankan. Sampaikan secara tertulis supaya itu menjadi bahan kami dalam melakukan penilaian dokumen lingkungan nantinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sehat bagi kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Yulita Nasution, menjabat sebagai Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik di Rumah Sakit Haji Medan, yang dalam hal ini saya mewakili Direktur Rumah Sakit Haji Medan untuk hadir di sini dalam rangka memohon izinlah kepada Bapak dan Ibu untuk pembangunan rumah sakit haji. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu, kemudian Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili juga ya Pak, dan Camat Persetujuan ya Pak, kemudian Bapak Kepala Desa Medan Estate, kemudian Ibu Konsultan Ibu Mega, dan Bapak Ibu semuanya, tokoh masyarakat yang ada di sini. Jadi Pak, ada wacana kita untuk pembangunan rumah sakit haji, kemungkinan besar akan dibangun di bulan 7 ini. Jadi saya dari pihak manajemen memohon kepada Bapak dan Ibu untuk ikut serta ikut serta dalam pembangunan ini, mendukung kami untuk membangun rumah sakit haji untuk lebih agar kami bisa meningkatkan pelayanan di rumah sakit haji kepada masyarakat di sekitar rumah sakit haji, khususnya daerah Deli Serdang ini dan Sumatera Utara pada umumnya. Mana tahu nanti Pak ada keributan, ada kebisingan, ada efek-efek negatif yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Kami sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu demi untuk kelancaran pembangunan rumah sakit haji ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Pak Lubis. Yang kami hormati Ibu Bayu, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Wakil Direktur Ibu Dr. Yulita Nasution MDes, Dr. Novi, Pak Perudin, serta para tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu yang kami kasihi. Perkenalkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Pak. Perkenalkanlah kata Bapak itu. Nama saya Mega Pak.
saya dipercayakan oleh manajemen Rumah Sakit Haji untuk menyusun dokumen AMDAL pengembangan Rumah Sakit Haji Medan, di mana mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini sudah mengetahui lokasi kegiatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit apa itu AMDAL. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk kertas yang ada di depannya agak diberhentikan 10 menit saja, supaya nanti ketika kita diskusi itu agak lebih enak dan lebih ringan bawaannya. Bapak ini tadi bertanya kepada kami, apakah mana duluan nih, AMDAL atau IMD? Di peraturan kita Pak, duluan AMDAL, persetujuan lingkungan, baru IMD. Informasi yang saya dengar adalah bukan pembangunannya yang bulan 7 Pak, tetapi proses tender. Proses tender kurang lebih kan 1,5 bulan ya Pak ya. Jadi kita menyelesaikan dokumen AMDAL dulu, karena ini adalah bangunan gedung, maka sesuai dengan Permen LH 04 tahun 2021, dia masa waktunya cukup 2 bulan Pak, karena masuk kategori tipe C. Jadi kita akan coba usahakan selama 2 bulan untuk menyelesaikan dokumen AMDAL dari pengurusan IMD. Baik, kita bicara sekarang masalah limbah nih Pak, karena di mana-mana kalau untuk konsultasi rumah sakit yang dipertanyakan selalu bagaimana pengelolaan limbahnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa limbah rumah sakit ada 2, medis dan non medis. Non medis seperti yang Pak Paimin sebutkan, itu ada limbah domestik, sampah plastik, sampah kertas, botol aqua dan sebagainya. Nah, yang medis adalah bersifat 9 bagian, ada sitotoksik, patologis dan sebagainya. Ketika dia sudah bercampur dengan, sorry Pak, Bapak Ibu, mohon maaf ketika saya bicara teknis sekarang, karena berkaitan dengan bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit. Nah, ketika dia bercampur dengan darah penderita mungkin, urinnya, fesesnya, maka dia akan bersifat limbah medis. Nah, pengelolaan limbah medis itu sudah diatur di aturan Bapak Ibu. Jadi limbah medis, limbah domestik, ataupun limbah sampah yang dibuang ke TPA ataupun tempat sampah itu tidak boleh bercampur. Nah, limbah medis yang dimaksud adalah mungkin Bapak pernah kenal jarum suntik, kain kasa yang sudah bercampur, kemudian masker yang sudah bercampur dengan penderita dan sebagainya. Itu disebut sebagai limbah medis. Nah, kalau limbah medis maka disebut sebagai limbah B3. Limbah B3 itu apa Pak? Bahan berbahaya beracun. Nah, karena dia bahan berbahaya beracun maka disimpan di TPS limbah B3, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Sampai sini udah ya Pak, paham ya untuk pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah itu selama Rumah Sakit Umum Haji Medan beroperasi, maka dia akan terus dikelola Pak, karena peraturan seperti itu. Dia harus punya TPS limbah B3 untuk mengelola limbah padatnya. Nah, sekarang kita bicara limbah cair. Nah, limbah cair yang dari kamar mandi ataupun ruang-ruang operasional lainnya itu disalurkan semua ke IPA, instalasi pengolahan air limbah. Dalam rencana pengelolaan, Rumah Sakit Haji sebetulnya sudah mempunyai IPA Pak, berada di depan Bapak Ibu kalau Bapak lihat. Nah, rencananya akan ada pengembangan instalasi pengolahan air limbah tadi sampai 500 meter kubik per hari dan akan dipindahkan lokasinya ke belakang. Nah, bagaimana teknis DED-nya, detail engineering design untuk IPA, nanti di dalam dokumen AMDAL akan kita paparkan. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan saran tanggapan terhadap dokumen rencana pengelolaan limbah cairnya. Nah, untuk gas, limbah gas misalnya itu ada tabung, Bu, Bapak, tabung gas, tabung oksigen, tabung hidrogen dan segala macam. Biasanya pengelolaan tabung itu diserahkan kepada supplier, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang limbah padat tadi, limbah padat medis tadi.
Limbah padat medis itu diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang sudah punya izin. Jadi limbah medis dan limbah non medis itu tidak boleh bercampur Pak, karena pengelolaannya berbeda. Limbah non medis diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan petugas kecamatan. Kemudian dalam hal ini juga akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk limbah medis ke pihak ketiga pengelolaan limbah. Sampai sini ada yang kurang jelas Bapak Ibu, Pak Paimin, Bu Listria? Baik. Cukup jelas ya? Kami kembalikan ke Bapak.